Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Melisius. Nah, film ini akan bercerita tentang sepasang suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Hingga mereka mendapatkan sebuah kado berupa kotak keberuntungan yang justru membuat mereka nggak beruntung karena kotak itu berisi iblis jahat. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada suatu malam di sebuah desa terpencil, terdapat rumah megah di dekat danau yang ditumbuhi rimbunnya pepohonan, di mana rumah tersebut dihuni oleh seorang pria bernama James. James yang saat itu sedang menikmati sebotol anggur tiba-tiba merasa gelisah. Dia kemudian mengambil sebuah tongkat besi, yang mana karena mendengar suara barang jatuh, istri James yang bernama Emily pun terbangun. Dia merasa ada sesuatu yang gak beres telah terjadi di rumah mereka, sehingga Emily pun memutuskan untuk mencari keberadaan suaminya. Hingga Emily mendapati James di kamar mandi sedang membenturkan kepalanya ke cermin. Saat ditanya, James ini malah melempar tongkat besi itu ke arah Emily dan akhirnya Emily pun tewas. Setelah beberapa tahun berlalu, terlihat sepasang suami istri bernama Adam dan juga Lisa, di mana mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah baru mereka di kota kecil. Itu semua karena Adam menerima tawaran untuk mengajar sebagai dosen di kota tersebut. Lisa sendiri saat itu sedang hamil dan mereka udah gak sabar menunggu kelahiran bayi mereka. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun tiba di rumah itu dan disambut oleh seorang pria bernama David. David yang merupakan seorang mahasiswa sekaligus penjaga properti kampusnya, termasuk rumah yang akan ditempati Lisa dan juga Adam. David mengatakan bahwa sepasang suami istri itu menerima sebuah kado dari adik Lisa yang bernama Becky. Someone sent you a gift. Isi dari kado itu adalah sebuah kotak kecil yang disebut kotak kesuburan kandungan. Tapi anehnya ketika Adam hendak membuka kotak yang menjadi hadiah kepindahan mereka, kotak itu malah nggak bisa dibuka sama sekali. Nggak ingin ambil pusing memikirkan kotak kayu yang mereka anggap hanya aksesoris, Adam dan Lisa pun memilih melihat seisi rumah baru yang akan mereka tempati. Mereka merasa senang setelah menyaksikan keseluruhan ruangan yang sangat estetik tersebut. Keesokan harinya, Adam berpamitan kepada Lisa untuk pergi bekerja dan setelah kepergian sang suami ini, Lisa kembali masuk ke dalam rumah dan tanpa sengaja pandangan Lisa terarah pada hadiah kotak kayu pemberian Becky. Lisa yang penasaran karena kemarin kotak itu nggak bisa dibuka sama suaminya mencoba untuk membukanya. Lisa berhasil membuka kotak kayu itu, akan tetapi ternyata kotak itu kosong. Lisa pun meletakkannya kembali ke posisi semula dan melanjutkan aktivitasnya membereskan rumah yang belum sempat dia rapikan sebelumnya. Sehabis merapikan segala penjuru ruangan serta memasang box bayi, Lisa yang bosan di rumah pun memutuskan untuk berolahraga demi kesehatannya. Ketika sedang berlari mengelilingi kompleks, Lisa bertemu dengan Emily yang tampak kumal. Lisa mengira perempuan itu dalam masalah hingga dia menawarkan bantuan. Namun Emily yang melihat Lisa tengah hamil sontak aja berbicara ngawur dengan mengatakan untuk nggak mencintai dan menyayangi anak yang ada di rahim tersebut. Hal ini jelas aja membuat Lisa takut dan segera pergi meninggalkan Emily. Lisa yang tiba di rumah sesegera mungkin memberitahu Adam tentang pertemuannya dengan Emily, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran pada diri Adam, dan Adam pun ingin pulang menemani Lisa di rumah, namun niat Adam ini ditolak oleh Lisa. Di malam harinya, Lisa yang sendirian di rumah memilih untuk menghabiskan waktu dengan membaca majalah, namun tetap aja Lisa masih kepikiran sama kejadian tadi siang. Hingga Lisa pun merasa tertarik untuk mengamati lukisan yang ada di sana. Namun tiba-tiba sebuah buku jatuh tepat di samping Lisa. Lisa pun mengambil buku tersebut, namun tanpa Lisa sadari ada sosok bayangan hitam yang memperhatikannya di balik jendela. Lisa yang gak menyadari hal tersebut seketika mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Dan tanpa pikir panjang, Lisa bergegas untuk mencari tahu siapa yang datang. Akan tetapi setelah membuka pintu itu, gak ada seorang pun di sana.
Dengan perasaan takut, Lisa kembali menutup pintu rumahnya. Akan tetapi, lagi-lagi Lisa ini dibuat heran saat dirinya mendengar suara tangisan seorang bayi dari lantai atas. Lisa yang penasaran memberanikan diri untuk melihat dan memastikan asal suara tersebut. Dan tanpa diduga, seorang bayi terbaring di box bayi milik Lisa. Sementara itu, Adam yang baru pulang dari tempatnya bekerja berkali-kali memanggil istrinya namun gak ada jawaban. Mulai merasakan ada yang gak beres, Adam pun mencari ke segala penjuru ruangan sampai dirinya menemukan Lisa tergeletak gak berdaya di samping box bayi. Pada akhirnya Lisa dirawat di rumah sakit dan dinyatakan telah mengalami keguguran, sehingga penantian panjang keduanya untuk memiliki seorang anak harus hilang begitu aja. Gak cuma itu, Lisa juga divonis gak bisa hamil lagi karena rahimnya bermasalah akibat keguguran tersebut. Meskipun mengalami cobaan yang sangat berat, Adam selalu menghibur Lisa yang pastinya sangat terpukul atas semua yang terjadi. Di tengah rasa sedih Adam dan Lisa, datang saudara Lisa yang bernama Becky untuk berkunjung dan menghibur Lisa. Pleasure to meet you, man. Singkat cerita, hari kepulangan Lisa pun tiba. Sesampainya di rumah, Lisa yang gerah memutuskan untuk mandi, namun tanpa disadari banyak hal aneh yang terjadi di sekitar Lisa. Keesokan harinya saat Lisa dan Becky sedang melakukan meditasi, tiba-tiba Lisa mendengar sesuatu di lantai atas. Mendapati sebuah gasing berputar di ujung tangga, Lisa pun menduga ada seseorang yang memasuki rumah tersebut. Sambil ketakutan, Lisa mendekati ruang bayi karena dari sanalah suara itu berasal. Lisa yang ketakutan memberitahu apa yang dia lihat kepada Becky, sehingga mereka bersama-sama memastikan hal tersebut. Tapi Becky nggak melihat apapun seperti yang Lisa alami. Lisa mencoba meyakinkan Becky bahwa ada seorang anak gadis di dalam box yang berpenampilan serta wajahnya seperti boneka. Malam harinya Lisa sengaja menunggu Adam pulang ke rumah untuk menceritakan peristiwa aneh yang dia alami. Tapi sayangnya cerita Lisa ini dianggap Adam sebagai bagian dari trauma pasca keguguran. Sehingga Adam menyarankan agar Lisa kembali konsultasi kepada dokter jika ingin menghilangkan rasa trauma itu. Keesokan harinya setelah berkonsultasi, sang dokter menyatakan bahwa kondisi Lisa baik-baik aja dan mengenai suara serta penglihatan yang Lisa alami, sang dokter mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari rasa sedih yang melanda Lisa. Untuk membantu Lisa terlepas dari kesedihannya, Adam menyingkirkan semua perlengkapan bayi yang dahulu mereka siapkan. Segala usaha telah Adam lakukan agar Lisa bisa seperti semula. Akan tetapi apa yang dilakukan sama Adam ini menjadi sia-sia karena di malam harinya Lisa kembali terbangun dan melihat seorang anak kecil. Lisa yang takut membangunkan Adam dan mengatakan kalau ada anak kecil di kamar mereka. Namun Adam mengira bahwa kemungkinan itu adalah Becky sehingga dia mencari tahu keluar jendela. Sampai Adam ini melihat Becky yang berada di luar sedang bermesraan dengan David. Saat Adam ingin kembali ke kamarnya, dia terkejut ketika melihat Becky tiba-tiba udah ada di dalam rumah. Saat pagi menjelang, Lisa meminta Adam untuk menemui seorang profesor bernama Daddy yang sering melakukan penelitian tentang alam gaib. Meskipun Adam masih belum percaya kalau istrinya diganggu makhluk halus, Adam tetap meminta bantuan Daddy untuk sekedar menenangkan hati istrinya. Sementara itu, Becky yang masih berada di rumah mereka, tiba-tiba mengalami peristiwa yang gak masuk akal. Dan karena hal itu, Becky memilih meninggalkan Lisa tanpa memberitahu apa yang dia alami. Hal itu jelas aja membuat Lisa bersedih karena gak ada lagi yang menemaninya di rumah itu. Keesokan harinya, Daddy bersama David datang ke rumah Adam dan juga Lisa. Sesuai keahliannya, Daddy pun mulai menjelaskan bahwa kejadian yang Lisa alami gak ada kaitannya dengan rumah yang mereka tempati. Gak juga dengan rasa trauma atas kehilangan anak mereka, tapi penyebab utama dari kejadian yang Lisa alami berasal dari isi kotak kayu pemberian Becky yang sampai merenggut nyawa bayi mereka. Mendengar hal itu, Adam pun marah dan mengusir Daddy serta David. Singkat cerita, saat sedang mandi, Adam mendapatkan pelukan dari Lisa hingga keduanya pun berciuman. Namun setelah melepas ciumannya, Adam melihat istrinya itu berubah menjadi wanita tua.
Dari kejadian itulah Adam baru percaya apa yang dikatakan sama Lisa selama ini adalah benar. Sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali memanggil Daddy agar mereka mengetahui makhluk apa yang selama ini meneror mereka. Setelah Mr. Daddy memasang alat perekam suara, mereka menangkap aktivitas makhluk asing tersebut. Tanpa mereka duga keanehan pun terjadi, yang mana seketika lampu di rumah itu padam. Namun gak bagi Mr. Daddy yang rohnya dibawa ke alam gaib, dan pada sebuah meja makan ini ada 4 orang wanita berbeda generasi yang memandang heran ke arah Daddy. Sedangkan di ujung meja tampak Lisa membenamkan wajahnya seperti orang yang tertidur. Akhirnya Mr. Daddy pun tersadar dan menceritakan apa yang dia lihat kepada Adam maupun Lisa, bahwa Lisa nggak dapat melarikan diri dari gangguan roh halus tersebut, dan satu-satunya cara mereka adalah menemui James yang dulu memiliki kotak kayu itu. Singkat cerita, Adam dan Lisa mendatangi James yang kini berada dalam tahanan karena telah menghabisi istrinya. James merasa heran karena selama ini di dalam tahanan baru kali ini dirinya mendapatkan kunjungan dari orang yang dia nggak kenal. Akan tetapi saat Adam menjelaskan maksud kedatangan mereka berdua, barulah James ini mengerti kalau Adam dan Lisa memiliki masalah yang sama seperti dirinya dulu. Sehingga James pun menyarankan agar Adam menghabisi Lisa seperti dirinya menghabisi Emily. Jelas aja saran dari James ini ditolak sama Adam dan menganggap kalau James ini udah nggak waras. Akan tetapi Lisa mempercayai apa yang dikatakan James dan meminta agar suaminya mengikuti saran itu sebelum makhluk yang mengikuti dirinya mencelakai Adam. Namun Adam tetap aja ngotot untuk nggak melakukan hal itu, yang mana di tengah perdebatan ini mobil mereka mengalami kecelakaan. Saat Adam tersadar, dia nggak mendapati Lisa berada di sampingnya, hingga akhirnya Adam pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Akan tetapi bukannya Lisa yang dijumpai Adam, melainkan Becky, yang ternyata itu adalah makhluk halus yang menjelma menjadi Becky untuk mempersulit Adam dalam menemukan Lisa. Hal itu membuat Adam semakin marah hingga menghancurkan segala sesuatu yang dia anggap ada hubungannya dengan apa yang dia alami saat ini. Setelah menghancurkan sebuah cermin, Adam pun kembali mencari keberadaan Lisa. Sampai dia berhasil menemukan Lisa berdiri seorang diri tepat di depan lukisan. Namun saat didekati Adam, Lisa tiba-tiba menusuk perut Adam. Beruntungnya Adam ini belum mati, dan dia kembali mencari keberadaan Lisa yang kini udah berbeda dari sebelumnya. Tetapi Adam kembali dihadang oleh hantu nenek tua. Tentu aja Adam ini melakukan perlawanan dengan menusuk perut wanita tua tersebut menggunakan tongkat besi. Namun di saat itu juga Adam tersadar bahwa yang ditusuknya bukanlah wanita tua melainkan istrinya sendiri. Melihat perut istrinya yang udah tertancap tongkat besi, Adam pun sangat menyesal. Tapi tindakan Adam ini dianggap benar sama Lisa karena dia nggak ingin jauh dari anaknya yang kini udah menjadi setan. Sehingga Lisa meminta Adam sekali lagi menikam dirinya agar dia bisa mati. Atas tindakan yang Adam lakukan, Adam pun harus dipenjara. Dan di saat menjalani masa tahanannya, Adam mendapat kunjungan dari Mr. Daddy yang bermaksud menanyakan di mana Adam menyimpan kotak kayu berbahaya tersebut. Dengan santainya, Adam menjawab bahwa dia telah mengembalikan benda pembawa malapetaka itu kepada pemiliknya yang gak lain adalah Becky. Yang lalu film ini pun berakhir. Pada akhirnya kotak itu dikembalikan kepada Becky dan kayaknya siklus kotak iblis itu bakal terus berlanjut seperti sebelumnya. Dan mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.